Pelabuhan Ulele di Banda Aceh siang itu mendadak riuh. 3 kapal Belanda berukuran besar merapat membawa ratusan orang yang diangkut dari tanah seberang. Tak kurang dari 10 orang perwira, 13 tentara, serta ahli geologi dan tenaga medis berkebangsaan Eropah turut dalam rombongan tersebut. Itu termasuk 473 orang mandor, puluhan kuli paksa, penunjuk jalan, serta 208 anggota Marsose yang bernaung di bawah KNIL alias Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Sebagian besar anggota Marsose berasal dari orang lokal. Mereka adalah para pemuda dari tanah Jawa hingga Maluku untuk dijadikan sebagai prajurit kolonial termasuk menjalankan misi penting di Tanah Rencong. Kala itu tanggal 8 Februari tahun 1904, Belanda memulai operasi militer untuk mengakhiri Perang Aceh yang telah berlangsung selama 3 dekade sekaligus menangkap Cut Nyak Dien yang masih melakukan perlawanan dengan cara bergerilya. Johannes Benedictus van Hout selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu sangat berambisi menguasai seluruh wilayah Aceh. Maklum, Van Hout pernah terlibat langsung dalam Perang Aceh, bahkan sempat menjadi gubernur di wilayah tersebut tetapi selalu gagal. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Dota dari Banda Aceh, rombongan pimpinan Letnan Kolonel Gottfried Conrad S. van Dalen bertolak ke Lok Sumawe, tujuan akhir pelayaran. Berikutnya perjalanan dilanjutkan dengan menumpang tren menuju Biren yang ditempuh dalam tempo 4 jam. Ratusan orang itu harus berjalan kaki dari Biren. Jalur satu-satunya untuk mencapai pedalaman Gayo memang hanya jalan darat dengan medan pegunungan yang sulit. Long March menuju Gayo dijalani dengan memakan waktu hingga 163 hari. Ekspedisi ke Tanah Gayo dan alas itu bermula dari laporan hasil riset Senok Halnyu yang bertajuk Haute Gojolan en Zin Borones atau Tanah Gayo dan penduduknya kepada Van Hout. Sang Gubernur Jenderal pun merespon dengan menunjuk Van Dalen sebagai pemimpin operasi militer ke Aceh. Dipilihnya Van Dalen bukan tanpa alasan. Keluarga Van Dalen sudah sangat berpengalaman di Aceh. Ayah Gottfried Van Dalen, SR, pernah menjabat kapten dalam Perang Aceh periode kedua antara tahun 1874 hingga 1880, tapi gagal menyelesaikan misinya. Van Dalen muda pun menerima penunjukan tugas militernya sekaligus menuntaskan tugas bapaknya. Belakangan, Halnyu muak atas aksi Van Dalen yang dinilai melampaui batas dalam ekspedisi ke Aceh pada tahun 1904 itu. Namun, tidak demikian dengan Van Hout yang bahkan menyebut Van Dalen sebagai sosok yang terkadang kasar dan keras, sangat ketat dan semena-mena dalam aksinya, tapi juga dapat melindungi dan memaafkan. Setelah melalui berbagai rintangan, dari kondisi medan yang sulit, kian menipisnya cadangan logistik, hingga serangan-serangan mendadak yang dilancarkan oleh kaum gerilya Aceh, rombongan Van Dalen akhirnya sampai di Tanah Gayo. Misi penaklukan Tota pun dimulai. Sesaat setelah tiba, Van Dalen langsung mengirimkan surat kepada Raja-Raja Gayo agar mereka segera menghadap. Van Dalen menghendaki para pemimpin rakyat itu menandatangani perjanjian takluk seperti yang telah dilakukan oleh banyak pemimpin rakyat di wilayah Aceh lainnya. Respon para pemimpin Gayo ternyata di luar dugaan. Tidak ada satupun dari mereka yang memenuhi undangan itu. Van Dalen yang murka kemudian menggerakkan pasukan untuk menyisir satu demi satu perkampungan di wilayah tersebut. Raja-raja dan pemuka masyarakat dipaksa datang. Jika tetap enggan, mencong senjata yang akan berbicara. Rakyat Gayo bersikukuh menolak takluk dan memilih melawan. Orang-orang Gayo punya ciri khas dalam berperang atau mempertahankan diri. Semua penghuni desa tanpa kecuali berkumpul di benteng-benteng dari bambu dan semak berduri untuk menahan gempuran musuh.
Sebagian besar dari mereka memakai pakaian serba putih untuk menandakan bahwa inilah perang suci melawan kaum kafir alias kafir. Meskipun dengan senjata seadanya, ditambah munajat kepada Sang Pencipta, rakyat Gayo memilih lebih baik mati di jalan Tuhan ketimbang menjadi tawanan. Pandalen tidak menerapkan taktik khusus. Ia hanya memerintahkan agar seluruh musuh dibasmi tanpa ampun. Daily Koran pada tahun 1940 menyebutkan, dalam suatu penaklukan di salah satu desa di Gayo, ratusan warga dibantai. Korban tewas terdiri dari 313 pria, 189 wanita, dan 50 orang anak. Tak hanya di Gayo, aksi pembantaian ini berlanjut ke wilayah suku Alas di Aceh Tenggara. Salah satu insiden itu terjadi pada tanggal 14 Juni tahun 1904 di Kota Are. Menurut Asnami Ali, mantan komandan Gerakan Aceh Merdeka, ada 2.922 orang tewas dalam tragedi itu, 1.773 orang laki-laki dan 1.149 perempuan, termasuk anak-anak dan orang tua. Fakta yang mengejutkan telah diungkap oleh ajudan Pandelen JCC Kempes. Kempes menyebut ekspedisi militer Belanda di pedalaman Aceh itu setidaknya menelan korban nyawa hingga 4.000 orang. Masih dalam laporannya, Kempes menyertakan foto-foto menjadi bukti telah terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang dari suku Gayo maupun Alas. Setiap kali usai pengajian rebuan, Pandelen memerintahkan ajudannya untuk memotret tumpukan-tumpukan mayat dengan para merceser yang berpose di sekitarnya. Ekspedisi militer Belanda ke pedalaman Aceh yang berlanjut hingga ke Danah Karo di Sumatera Utara itu boleh dibilang menjadi kabar akhir perang Aceh. Percaya Jutnya, mereka telah berjanji untuk merawatmu sebaik-baiknya. Ya, mati sia-sia. Kesehatan Jut. Jangan malu, Balau. Ini kesalahanku yang paling besar, Balau. Kembali kau, Balau. Wees voorzichtig, hij het optellen van die vrouw. Kom op maar. Dalam rangkaian aksi tersebut, Cuk Nyadin akhirnya tertangkap dan kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, hingga ia wafat. Meskipun Cuk Nyadin sebagai pemimpin terakhir telah tertangkap, tetapi para pejuang dan rakyat Aceh terus melakukan perlawanan terhadap Belanda kendati dalam skala lebih kecil. Itu berlangsung bahkan hingga Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Berbeda dari kasus Sweterling dan sejumlah luka sejarah lainnya, hingga saat ini pihak Belanda belum meminta maaf secara resmi terkait pembantaian di pedalaman Sadami Mekah yang berlangsung selama 3 bulan pada tahun 1904 tersebut. Demikianlah liputan Haba Asa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.